Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini buat Anda yang masih berjuang melawan kesulitan-kesulitan dan teror-teror dari DC pinjaman online. Buat teman-teman yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Idul Adha, terutama kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 2023 ini. Semoga setelah ini kalian akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, akan mendapatkan keberkahan hidup, dan akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, agar kalian tidak harus meminjam uang yang ada ribanya di pinjaman online. Baik, pembahasan kali ini yaitu telat bayar dan gagal bayar 6 bulan di beberapa aplikasi pinjaman online yang cukup besar. Silahkan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pembahasan kali ini yaitu telat bayar 6 bulan di aplikasi pinjaman online. Di antaranya ada Akulaku, Kredipo, ada Pundi, ada Kami, EasyCash, dan lain-lain. Dan setelah telat bayar 6 bulan ini, karena mental kita kuat, jadi tidak perlu yang namanya mungkin mereset HP, mengganti nomor, menghapus aplikasi pinjaman online. Itu mungkin tidak perlu bagi orang-orang yang mentalnya kuat, karena mereka itu sudah siap dengan segala apapun resiko yang akan diterima ketika telat bayar di aplikasi pinjaman online. Dan hal ini bisa dilakukan buat Anda yang saat ini mungkin sudah tidak memperdulikan lagi yang namanya pinjaman online. Ketika kalian sudah tidak mampu lagi untuk membayar, sudah tidak punya uang lagi untuk membayar. Tetapi hal itu bukan sengaja kalian tidak membayar hutang di aplikasi pinjaman online. Karena kondisi keadaan ekonomi kalian yang sulit, yang sudah tidak mungkin lagi untuk membayar di pinjaman online. Yang bisa kalian lakukan saat ini hanyalah bertahan hidup dengan penghasilan seadanya, agar kalian bisa tetap semangat membangun kehidupan kalian. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal sama, ketika kalian sudah telat bayar dan gagal bayar 6 bulan di aplikasi pinjaman online, Akulaku, Kredipo, ada Kami, ada Pundi, silakan kalian bisa berbagi pengalaman dengan cara mengetikkannya di kolom komentar. Dan hal ini akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami ketakutan karena terus-terusan ditagih oleh debt collector pinjaman online. Saya yakin Anda semua ini yang pernah menjadi nasabah pinjaman online, yang sudah mengalami telat bayar dan gagal bayar, hal ini tidak kalian kehendaki sebelumnya. Karena yang namanya ekonomi itu kadang kan kita lagi di atas, lagi maju, tiba-tiba jatuh dan ngedrop, sehingga kalian tidak punya lagi kemampuan untuk membayar hutang di aplikasi pinjaman online. Saya yakin Anda semuanya punya niat baik jika memang Anda sanggup dan mampu untuk membayar hutang-hutang tersebut. Karena kendalanya saat ini yang mengakibatkan telat bayar dan gagal bayar itu adalah karena sudah tidak mampu lagi untuk bayar. Bukan tidak mau bayar, tapi sudah tidak mampu lagi untuk bayar. Ketika ekonomi kalian terpuruk karena suatu hal, sementara kalian masih mempunyai hutang di aplikasi pinjaman online. Untuk menyelesaikan hutang-hutang di pinjaman online itu tidak bisa dalam waktu singkat, dalam waktu 1-2 hari diselesaikan semuanya. Kalau kalian saat ini sedang ekonominya sulit dan sebagainya. Beda halnya ketika kalian yang saat ini sudah kesulitan banget, sudah betul-betul nggak punya uang, sudah betul-betul terpuruk ekonomi, hanya bisa untuk bertahan hidup. Sebaiknya kalian fokus saja untuk bertahan hidup dan berusaha menikmati hidup kalian. Jangan terlalu dalam memikirkan pinjaman online. Nah, oke, kali ini saya akan membacakan sharing dari
salah satu nasabah yang sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman online Laku-Laku, Kredipo, ada kami, ada Pundi, Easy Cash, dan lain-lain. Beliau ini kuncinya adalah tidak pernah memikirkan terlalu dalam yang namanya pinjaman online. Jadi beliau stay galbay, walaupun terus-terusan setiap hari ditagih, ditelepon, di chat WA dan sebagainya oleh DC-DC pinjaman online. Dan dia ini tidak mengganti nomor, tidak mereset HP kesetelan pabrik, terus aplikasi pinjaman online-nya masih nongkrong, masih terinstall di handphonenya. Ini sangat luar biasa, ini mungkin mentalnya kuat. Mungkin ya, mentalnya kuat. Dan buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, saya yakin mayoritas banyak yang mentalnya tidak kuat. Dan untuk mengatasi hal itu, sesegera mungkin kalian ganti nomor HP dan reset kesetelan pabrik. Itu tujuannya untuk menghentikan semua penagihan dan teror yang dilakukan oleh DC pinjaman online tersebut. Karena kalau kalian tidak kuat mental dan selalu meladeni setiap chat WA, setiap penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online, saya yakin lambat laun mental kalian akan rusak. Karena setiap hari membaca chat WA, setiap hari dikirim SMS, email, dan telepon oleh DC-DC pinjaman online. Jadi buat teman-teman, sekali lagi yang betul-betul memang mentalnya tidak kuat, hal yang tadi saya ucapkan yaitu ganti kartu dan reset HP kesetelan pabrik itu paling efektif agar kalian tidak lagi membaca chat WA, tidak lagi mendengar telepon-telepon dari DC pinjaman online, sehingga kalian bisa fokus dengan kehidupan kalian, mencari peluang-peluang rezeki untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar agar nantinya kalian bisa menabung dan dikumpulkan uang tersebut. Jika kalian suatu saat nanti uangnya sudah cukup untuk membayar utang, kalau kalian punya niat membayar, silahkan bayarkan, itu terserah kalian. Kalau kalian merasa saya belum mampu bayar, ya sudah, jangan dipikirkan dulu, lebih baik kalian fokus dulu menata hidup kalian, membangun masa depan kalian agar bisa lebih tertata setelah kalian setiap hari diteror oleh DC-DC pinjaman online. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin mengalami hal sama, telat bayar di beberapa aplikasi pinjaman online legal, kalian yang harus dilakukan itu adalah jangan sampai terlalu takut yang berlebihan. Karena kalau kalian terlalu takut yang berlebihan, itu mental kalian secara perlahan-lahan akan hancur dan berusaha untuk mencari utangan yang lain. Yang paling dilarang itu ketika kalian punya hutang di satu aplikasi pinjaman online dan untuk membayarnya, kalian berusaha mencari utangan yang lain, berusaha meminjam di aplikasi pinjaman online yang lain, itu harus dihindari. Itu sangat dilarang. Karena itu bisa menjerumuskan kalian ke lubang hutang yang semakin dalam. Jadi kuncinya adalah jangan terlalu berlebihan memikirkan pinjaman online. Lupakan semua itu, lupakan pinjaman online. Usahakan kalau kalian bisa, kembalikan pikiran-pikiran kalian ketika kalian belum pernah punya hutang di aplikasi pinjaman online. Fokus ke situ. Kalau kalian sudah fokus ke situ, sehingga kalian bisa menjalani hidup dengan normal, dengan lebih baik, itu berpotensi akan membuat kalian bisa mencari peluang-peluang mendapatkan uang, peluang-peluang mencari peluang mendapatkan rezeki agar suatu saat nanti kalian bisa menabung dan mengumpulkan uang tersebut yang nantinya mungkin saja bisa dan mampu untuk melunasi hutang kalian. Yang terpenting dari sekarang, lupakan pinjaman online, jauhi pinjaman online, dan jangan coba-coba lagi kalian meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun. Kalau kalian sudah terlanjur punya hutang di satu aplikasi pinjaman online, stop di situ, berhenti. Kalau kalian tidak punya uang, ya udah, gagal bayarkan dan jangan dibayar dulu. Karena kalau kalian berusaha untuk membayar dengan cara berhutang, itu justru akan menghancurkan mental kalian, akan menghancurkan hidup kalian di kemudian hari. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini ada yang belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, baik Laku-Laku, Kredipo, ada kami, dan sebagainya. Kalian jangan coba-coba untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Kalau kalian tidak paham perjanjian utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, suatu saat nanti saya yakin kalian akan terjebak dalam sebuah lingkaran hutang
yang mungkin tidak bisa terlunasi. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur punya utang di aplikasi pinjaman online, sekali lagi kalau sudah punya utang di satu pinjaman online, jangan coba-coba meminjam lagi di pinjaman online yang lain. Stop saja di situ, stop di satu pinjaman online saja. Semoga kalian memahami hal ini. Jadi kuncinya kalau kalian gagal bayar, telat bayar di beberapa aplikasi pinjaman online legal seperti Adapundi, Akulaku, Kredivo, EasyCash, Kredit Pintar, kuncinya adalah kalian jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan itu akan menghancurkan mental kalian dan sehingga kalian berpotensi akan melakukan gali lubang, tutup lubang. Jangan pernah mengikuti alur atau arahan-arahan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Jangan mengikuti kata-kata dari DC pinjaman online. Itu akan menyesatkan kalian, itu akan menyengsarakan kalian. Karena yang namanya debt collector pinjaman online itu tidak semuanya benar. Mereka itu ada yang mengarahkan kalian ke hal yang lebih sesat agar kalian meminjam uang di pinjaman online yang lain sehingga kalian akan berpotensi terlilit hutang yang semakin besar. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat walaupun saat ini sedang kesulitan ekonomi, sedang kesulitan karena mempunyai utang di aplikasi pinjaman online. Saya selalu berdoa agar kalian diberi kemudahan rezeki, diberi kemudahan dalam mencari peluang-peluang untuk mendapatkan uang agar nanti kalian bisa melunasi hutang-hutang kalian. Mau itu hutang di pinjaman online atau hutang-hutang yang lainnya, saya selalu berdoa agar diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.